Sesuai tugas dari Pak Endi, kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama tentang WAN dan yang kedua tentang nirkabel dan serat optik. Anggota kelompok ini hanya saya sendiri, Said Abdul Halim, NIM 21041063. Materi yang pertama WAN atau disebut juga Wide Area Network. WAN ialah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. WAN menggunakan sarana dan fasilitas transmisi, misalnya telepon, kabel bawah laut, ataupun satelit. WAN bisa juga berupa antara dua koneksi LAN yang terhubung ke LAN lain. Contoh WAN. Salah satunya adalah internet. Dengan internet, semua komputer bisa terhubung dalam sebuah jaringan yang bersifat luas serta internasional. Biasanya kita sehari-hari terhubung ke internet menggunakan jaringan ISP. Contoh penggunaan internet biasanya kita chattingan, berbagi video, pakai medsos, meeting Zoom, dan lain-lain. Kelebihan WAN: berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. Contohnya adalah keberadaan media sosial. Kita kapan saja, di mana saja, bisa mengakses informasi dengan cepat. Semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama, yang berarti semua orang kedudukannya sama. Yang terakhir, mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Lalu kekurangan WAN: biaya operasional mahal. Karena perawatan yang juga mahal, susah seperti server yang besar, butuhkan biaya yang banyak. Yang kedua, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan. Yang ketiga, rentan terhadap peretas atau ancaman dari luar lainnya. Contohnya banyak instansi sekarang yang terkena kasus kebobolan data. Materi yang kedua, nirkabel dan serat optik. Nirkabel. Jaringan nirkabel atau wireless adalah jenis jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Contohnya sering kita pakai sehari-hari yaitu Wi-Fi, Bluetooth, telepon, internet. Manfaat jaringan nirkabel: praktis. Untuk menggunakan jaringan nirkabel, kita hanya perlu menyediakan sebuah alat pemancar dan alat penerimanya atau receiver. Yang kedua, akses dari mana saja. Setiap perangkat bisa tersambung dalam jaringan nirkabel, asalkan sinyalnya masih bisa diperoleh. Mendukung banyak perangkat. Bukan hanya komputer, hampir semua smartphone saat ini sudah mendukung fitur jaringan nirkabel seperti Wi-Fi. Contohnya sekarang ada yang namanya Smart Home. Bahkan stop kontak atau lampu sekarang terhubung ke Wi-Fi atau internet agar mempunyai fitur on-off otomatis. Serat optik. Serat optik, fiber optik, atau kabel optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui media berupa cahaya dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang sangat cepat dan data yang sangat besar. Kelebihan serat optik: jenis kabel fiber optik ini memiliki kemampuan mengantarkan data dengan kapasitas besar serta jarak transmisi yang sangat jauh. Fisik dari kabel ini lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis lain karena bahannya dari serat kaca dan plastik. Hal ini memungkinkan tersedianya ruang yang cukup besar. Yang ketiga, kecepatan transfer yang sangat cepat dan kemungkinan hilangnya data sangatlah rendah. Kekurangan serat optik: kekurangan terbesar dari fiber optik adalah harganya yang cukup tinggi. Yang kedua, selain memakan biaya besar pada saat pemasangan, untuk perawatan fiber optik pun juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Lihat alat-alat yang digunakan juga tidaklah murah. Harga alatnya bisa sampai puluhan sampai ratusan juta rupiah. Yang ketiga, tidak bisa ditempatkan di sembarang tempat. Biasanya dipasang pada jalur yang berbelok atau yang memiliki sudut melengkung agar proses berjalannya gelombang bisa lebih lancar atau tidak terhambat. Sekian, terima kasih.